Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya. Dan hari ini tanggal 9 Agustus 2023 pukul 18:38 Gua mau membahas saham AKR, Akra ya. Ini adalah saham yang ya baru-baru ini gue beli. Baru aja gue beli ya. Bukan gue lirik-lirik lagi. Kalau kemarin kan Telkom gue baru melirik-lirik dan sudah terbang. Tapi gue masih masih wait and see. Tapi kalau Akra ini gue sudah beli. Jadi ya ini bukan ajakan jual beli ya, tetap disclaimer on. Kenapa sahamnya turun terus ya? Bukan turun terus sih. Kenapa sahamnya turun dari yang tadinya 1.600 ke sekarang 1.275 per lembar? Pertama, gue melihatnya memang ada penurunan laba di tahun 2023 di kuartal 2 kalau dibandingkan dengan kuartal 1. Tetapi apabila kita membandingkannya dengan semester 1 2022 sebenarnya laba bersihnya meningkat. Dia yang pertama itu aja sebenarnya. Ada sentimen penurunan kinerja. Penurunan ya guys, penurunan laba bersih. Penurunan pendapatan. Nih, penurunan pendapatan. Terlihat memang turun, tapi sebenarnya laba bersihnya sih stabil dan naik. Yang kedua, dia habis kumdet. Nih, jadi dia akan cooling down dulu, dan ketika turun ini gue beli sahamnya. Nah, Akra ini perusahaan yang memang sudah lama berdiri dari 1960 dan dia adalah plusnya perusahaan yang mau ekspansi. Awalnya dia cuma perdagangan kimia dasar, kemudian dia jadi perusahaan swasta pertama yang mendistribusikan BBM non subsidi, yang bersubsidi dia juga distribusikan, perusahaan swasta pertama yang mendistribusikan, kemudian juga dia sekarang lagi mengembangkan JIIP yang ada di Gresik dan di situ sudah ada smelternya Freeport yang sudah ya kira-kira 80% atau 70% lah. Diharapkan di tahun 2023, di tahun 2024 nanti sudah berjalan. Jadi yang tadinya sebenarnya dia hanya perusahaan perdagangan kimia dasar, ya sekarang sudah perusahaan distribusi BBM, kemudian logistik, dia juga punya kapal, kemudian dia punya tangki warehouse untuk penyimpanan bahan bakar minyaknya itu, untuk penyimpanan kimianya. Dan dia sekarang menjadi juga developer serta operator di Gresik itu, di kawasan ekonomi khusus JIIP itu. Jadi sebenarnya bisnisnya terus berkembang, bisnisnya terus bercabang dan dia terus berekspansi. Makanya ya minusnya ya minusnya nih dividen payout rasionya nggak gede-gede banget gitu. DPR-nya paling 50% gitu ya. Tapi gini guys, karena dia mau ekspansi dia sudah masuk kriteria gua. Tapi perusahaan ini memang secara valuasi tidak murah dan tidak mahal juga. Ya bisa dikatakan mahal tapi nggak murah. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa gua mau membeli saham yang seperti ini ya? Walaupun kita kan lihat nih, PBV-nya dia 2,4. Sekarang udah 2,4 guys. Di tahun 2020 dia 1,5, di tahun 2019 dia 1,9, 2,5, 2,7, 2,4. Sekarang PBV 2,4, pernya pun 12. Jadi sebenarnya perusahaan ini nggak bisa dikatakan perusahaan yang under value. Nggak bisa, tapi gue mau masuk karena dia mau kompromi, dia mau beradaptasi dengan perkembangan zaman, dia mau berekspansi. Oh, kalau misalkan kita melihat potensi pasarnya distribusi BBM menguntungkan, ya sudahlah kita begitulah. Kemudian kalau misalkan kita melihat nanti potensinya orang banyak yang akan perusahaan banyak yang akan berinvestasi di Indonesia, ada hilirisasi, didukung dengan pemerintah, ya sudah kita bangun kawasan bisnisnya lah. Nanti kalau misalkan kawasan bisnisnya sudah jadi, banyak pabrik-pabrik dan industri yang beroperasi di sana, kita tinggal supply itu jadi operator listriknya, bahan-bahan kimianya, distribusi bahan bakarnya juga. Jadi untuk perusahaan yang mau ekspansi serta dia manajemennya bagus, nah ini gue sampaikan manajemennya bagus guys ya. Gue bisa mengatakan bahwa manajemen bagus gini, nanti akan gue sebutkan. Tapi balik lagi ke poin pertama, untuk perusahaan yang mau ekspansi, meningkatkan terus penjualannya, dia mau growth dan berkembang, ya untuk
harga yang dibayar dengan Perdan PBV seperti ini gue nggak terlalu masalah lah gitu. Itu jawaban gue kenapa gue mau masuk ke saham seperti Akra ini. Dalam beberapa tahun ke depan gue yakin dia akan growth. Yang kedua, manajemennya bagus. Sebenarnya gini guys, ada perusahaan, gue melihat manajemennya bagus nggak perlu dari orangnya, nggak perlu dari nama-namanya. Betul perlu dari nama-namanya, tapi kita lihat dari cara mereka mengelola. Perusahaan ini adalah perusahaan distribusi dan perdagangan kimia dasar untuk perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik lain. Perusahaan ini pendapatannya turun di tahun 2023. Nah, lu bisa lihat nih guys. Nih, pendapatan di tahun 2023, kita ke catatan nomor 24 nih. Tahun 2022 dia 21 triliun. Tahun 2023 di semester 1 dia 18 triliun. Secara pendapatan turun. Tapi kalau kita melihat dari laba bersihnya, dia sebenarnya stabil dan meningkat. Coba ya kita cek dari laba bersihnya ya. Kita ngomongin angka aja guys. Nih, gue langsung lihat di RTI aja nih. Akra. Dia memang turun karena di kuartal 2 saja. Tapi secara semester 1 2022 dan 2023 dia masih meningkat. Nah, kan masih meningkat kan. Kenapa walaupun pendapatannya turun tapi laba bersihnya tetap meningkat? Karena si perusahaan kayak begini nih bisa dengan cepat melakukan efisiensi biasanya. Perusahaan yang bergerak di distribusi, perdagangan itu bisa dengan cepat melakukan efisiensi. Ya kalau penjualannya turun, dia tinggal dikurangi aja bebannya. Akhirnya laba bersihnya tetap besar, perusahaan bisa menikmati keuntungan, investor juga bisa menikmati keuntungannya. Begitu guys. Gua kasih sedikit gambaran guys ya. Perusahaan Akra ini dia berbisnis di middle, ya bukan yang di hulu. Kan kalau bisnis itu ada dari hulu ke hilir. Nah si Akra ini ada di middle gitu. Dia nggak bagian ngebor dari laut, bukan yang seperti itu, ngebor minyak dari laut, bukan. Dia distribusi dan perdagangan. Gua kasih contoh, gua dulu pernah usaha bento, tahu bento, ada egg roll, ada chicken katsu, ada spicy chicken, ada shrimp roll gitu-gitu ya. Kalau lu pernah ke Hoka Hoka Bento pasti nggak akan asing dengan nama-nama itu. Ada yang di bagian produksinya. Produksinya ini nanti dia goreng, kemudian nanti dia bikin adonannya, kemudian nanti dia masukin ke freezer. Nah, bagian produksi ini marginnya lebih besar. Dia bisa untung 80%, modalnya 15.000 dia jual dengan harga 25.000 itu bisa. Modalnya 10.000 dia jual dengan harga 20.000 bisa juga. Jadi dia di bagian produksi marginnya lebih besar. Di bagian hulu dia yang beli bahan bakunya ke pasar, kemudian dia stok, ditaruh di lemari pendingin dan sebagainya dan sebagainya. Marginnya lebih besar. Tapi resikonya, bebannya juga lebih besar. Kalau misalkan dagangannya tidak laku, dia yang menanggung kerugian kalau dagangannya busuk. Kan seperti itu guys. Jadi bebannya dan resikonya lebih besar. Marginnya lebih besar juga. Nah sementara gua yang di middle, gua adalah orang yang ngambil stok dari sini, kemudian mendistribusikannya ke orang-orang, ke yang mesen, ke yang order, sehingga margin gue lebih kecil. Gue dapat dari harganya 20.000, ya paling gue jual 23.000. Dari harga sininya 25.000, ya paling gue jual 28.000. Gue paling menjualnya 30.000 aja. Gue di bagian distribusinya. Tapi karena, nah lu bisa lihat nih guys, net profit marginnya dia kecil. Perusahaan seperti Akra ini dia net profit marginnya hanya 5%. Nah ini guys, ini di minusnya. NPM-nya kecil, marginnya kecil gitu loh. Dia pendapatan bisa dapat 19 triliun tapi ya untungnya cuma segini. Tapi resikonya kecil juga. Gitu loh guys. Jadi bebannya bisa disesuaikan tergantung dengan pendapatannya dia. Ya kalau pendapatannya turun, bebannya turun juga gitu. Akhirnya walaupun pendapatannya turun, walaupun penjualannya turun, laba bersihnya tetap naik. Ya mudah-mudahan di tahun 2023 ini laba bersihnya lebih daripada tahun 2022 yang sebesar 2,4 triliun. Seperti itu guys. Jadi ini plus minusnya si Akra itu. Dia mau ekspansi, dia manajemennya bagus, kemudian bisa ya inilah, bisa melakukan efisiensi nih guys ya. Dengan cepat. Sehingga yang diuntungkan ya si investornya sama si
pemilik perusahaannya. Nah, dia ya kita bisa lihat kan, dia terus meningkat nih ROE-nya nih guys, ROE-nya, net profit margin-nya ya lu bisa lihat sendiri lah guys ini angka-angkanya ya. Yang jelas yang gue lihat dari Akra ini adalah dia perusahaan yang menurut gua dalam beberapa tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, pendapatannya bisa bertumbuh, laba bersihnya bisa meningkat, diikuti dengan harga sahamnya yang sekarang di level 1.200 bisa naik ke 1.500 lagi, ke 1.600 lagi. Toh kalau misalkan kita lihat dari dividennya, dia termasuk worth it kan? Dia membagikan dividen 2 kali dan dia bisa sekitar 4%, 5%. Itu belum termasuk capital gain yang nanti akan kita dapatkan ya. Sekarang mumpung sahamnya turun ya gue baru beli. Ya sekali lagi itu aja kita sudah bahas Akra. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tugasnya Akra ini adalah tinggal menjaga konsumen yang ada, kemudian memperluas bisnis, memperluas konsumen kembali, memperluas mangsa pasar. Oke, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.